Yuk, silakan, Mas. Saya ulang dari awal ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bahrul Ilmi Darmawan, nomor induk 4131912069 dari program studi Teknik Mesin. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Aryo Darmajito selaku dosen penguji. Di sini saya mengambil judul tugas akhir yaitu analisis usia pakai dan laju kausan brake pad pada LRV seri 1100 dengan metode grounded theory. Untuk agenda presentasi hari ini yaitu saya akan membahas pendahuluan, kajian pustaka, dan metodologi. Untuk pendahuluan, baik Pak, sebelumnya saya izin mengenalkan sarana LRT. LRT Jakarta sendiri menggunakan LRV seri 1100. LRV seri 1100 sendiri merupakan pabrikan dari Korea Selatan, yaitu Hyundai Rotem. Kereta ini menggunakan penggerak dengan tenaga listrik dengan voltase 750 volt DC. Kemudian sistem propulsinya menggunakan traksi motor. Dan untuk sistem pengeremannya menggunakan regenerative brake dan pneumatic brake. Nah, sejak dari mulai beroperasi yaitu 1 Desember 2019, LRV ini belum pernah mengalami pergantian brake pad atau kampas rem. Untuk rumusan masalah yang saya ambil yaitu belum diketahuinya laju kausan brake pad LRV dari mulai pertama beroperasi hingga saat ini. Dan yang kedua, belum diketahuinya usia pakai brake pad pada LRV sehingga perlu dilakukan penggantian unit baru. Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang tadi saya sebutkan, yaitu menentukan laju kausan brake pad LRV dari mulai pertama beroperasi hingga saat ini dan menentukan usia pakai brake pad sehingga perlu dilakukan penggantian unit baru. Kemudian manfaat dari penelitian ini yang pertama memberikan data dan analisis laju kausan brake pad LRV seri 1100. Dan yang kedua, manfaatnya adalah diketahuinya usia pakai dan waktu penggantian unit baru sebagai langkah preventif maintenance. Kemudian ruang lingkup dan batasan masalah yang saya ambil yaitu menentukan nilai gaya gesek antara disc brake dan brake pad, menentukan nilai gaya tekan antara disc brake dan brake pad, kemudian menampilkan data pengurangan ketebalan brake pad, dan yang keempat batasannya mengabaikan data pengurangan ketebalan disc brake. Jadi saya hanya berfokus pada brake pad-nya saja, Pak. Kemudian tinjauan pustaka yaitu tentang perkeretaapian. Ini perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api. Itu berdasarkan Bahrul. Siapa? Ini slide-nya kok nggak berubah-ubah? Nggak berubah, Pak. Gini-gini aja ya? Kayak tadi ini aja. Sebentar, Pak. Sudah belum, Pak? Ya, kan gambar spesifikasi ya? Iya, betul, Pak. Bentar, Ya. Pak. Baik, sebelumnya saya mau menjelaskan, Pak, apa itu prasarana dan sarana kereta api. Prasarana merupakan satu kesatuan struktur yang untuk supporting kegiatan perkeretaapian, Pak. Misalkan jalan rel, jembatan, kemudian persinyalan, dan terowongan itu termasuk ke prasarana perkeretaapian. Kemudian sarana merupakan
suatu perangkat yang bergerak di atas jalan rel. Contohnya ada 4, Pak, yaitu lokomotif, kereta, gerbong, dan peralatan khusus. Kemudian untuk LRV sendiri merupakan sarana dari perkeretaapian. Berikut untuk spesifikasi dari LRV itu sendiri, Pak. Untuk panjang bodi 28.000 mm, kemudian panjang kereta 2.700 mm, lebar bodi 2.650 mm, dan seterusnya. Kemudian untuk regenerative brake merupakan sistem pengereman yang unik untuk LRV, yaitu memungkinkan energi kinetik kendaraan diubah kembali menjadi energi listrik selama pengereman. Energi listrik ini nanti akan dikonversi menjadi dikembalikan ke baterai untuk proses pengecasan, dan ada beberapa daya yang dibuang ke rel. Untuk regeneratif brake sendiri akan bekerja ketika di atas kecepatan 15 km per jam untuk di LRV-nya. Kemudian ini merupakan sistem pengereman angin atau pneumatic brake yang ada di kereta. Ini merupakan sistem yang sederhana, Pak. Jadi dari kompresor, kemudian ke MR atau main reservoir, dan akan dialirkan ke application valve. Kemudian dari application valve akan menuju ke auxiliary reservoir. Kemudian akan mengisi ke triple valve-nya. Nah, untuk pengereman kereta itu menggunakan dengan cara membuang tekanan udara. Jadi dari yang line biru ini itu akan dibuang, kemudian di triple valve ini akan men-switch udara yang dari auxiliary reservoir ini menuju ke brake cylinder. Dengan menekan brake cylinder ini akan menekan ke rem block, Pak. Blok rem. Kemudian akan menghasilkan gaya gesek dengan roda. Itu untuk pengereman yang sederhana. Kemudian untuk merilis rem, dia akan memasukkan kembali angin dari ini pipa main reservoir ini kembali ke auxiliary reservoir dengan ini, dan triple valve-nya akan membuang udara yang ada di brake cylinder. Begitu, Pak, untuk konsep pengereman pneumatik di kereta. Ini penjelasan dari yang gambar sebelumnya. Kemudian brake pad. Brake pad merupakan salah satu komponen dalam rem cakram yang berfungsi untuk melakukan penekanan pada bagian cakram, sehingga mampu memberikan daya gesek untuk menghentikan putaran dari rem cakram. Brake pad ini dipasang pada dudukan pad dan menerima gaya dari dudukan pad dan tuas rem untuk mentransmisikan gaya ke piringan rem atau disc brake untuk menghasilkan gaya gesek untuk melakukan pengereman. Berikut instalasi brake pad pada brake caliper atau dudukan pad. Ini yang terpasang di LRV atau kereta yang nanti akan dilakukan penelitian. Kemudian metodologi penelitian yang diagram alirnya begini, Pak. Jadi mulai, kemudian tahap observasi, perumusan masalah dan tujuan, studi lapangan dan pustaka, persiapan bahan uji dan alat uji, pelaksanaan penelitian, kemudian akan dilakukan pengolahan data, dan analisa hasil, dan kemudian nanti akan dilakukan penyimpulan dan pemberian saran untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Untuk metode yang saya gunakan yaitu grounded theory. Dari
Sini metode penelitian kualitatif yang menggunakan sejumlah prosedur sistematis guna mengembangkan teori dari kancah. Pendekatan ini pertama kali disusun oleh dua orang sosiolog, yaitu Barney Glaser dan Anselm Strauss. Saya mengambil grounded teori ini, saya ingin membandingkan data dari hasil pengukuran sebelum-sebelumnya yang sudah dilakukan sejak 1 Desember 2019 hingga saat ini, dan nanti sampai penyusunan skripsi ini berlangsung, Pak. Baik, ini alat dan bahan yang nanti saya gunakan untuk melakukan penelitian ini. Dan ini Gantt chart nanti yang akan saya lakukan hingga sidang akhir nanti, Pak. Baik, Pak. Untuk presentasi saya sudah selesai. Terima kasih. Ini kamu udah sampai mana nih prosesnya? Izin, Pak, untuk proses yang apa ya, Pak? Pengerjaan TA-nya? Pengerjaan TA baru sampai bab 3, Pak. Coba tadi kan nggak file slide yang awal-awal kan nggak tampil tadi. Coba ditampil iya, lagi Pak. di awal. Ini sesuai dengan di sini nggak? Apanya, Pak? Di PDF-nya, Pak, yang Iya, laporan Pak. ini sesuai. Sesuai, Pak. Baik, nomor 1 abstrak ya. Abstrak itu kan ringkasan dari bab 1, bab 3, dan bab 5. Ya. Iya, Pak. Ya, jadi yang abstrak itu paragraf pertama itu ringkasan latar belakang dan tujuan. Paragraf keduanya ringkasan metode, ya. Dan paragraf ketiganya ini apa? Ringkasan hasil. Ya. Hasilnya itu pasti ada nilai kualitatif dan kuantitatif. Ya. Kalau kuantitatif itu maksudnya berupa angka. Ya. Yang kualitatif itu berupa komen. Ya. Ya, misalnya pakem, kurang pakem, atau awet, tidak awet, atau apa fair, moderat. Itu nanti direncanakan apa formatnya nanti seperti itu ya. Iya, Pak. Nah, karena abstrak itu merupakan ringkasan dari situ ya, maka Anda nyusun fokus 3 bab itu ya, 3 bab itu harus benar ya. Yang oke ya, kita sekarang loncat ke rumusan masalah ya. Rumusan masalah ya. Juga nanti di batasan masalah ya. Itu tidak boleh muncul tiba-tiba. Dia harus sudah dibahas di latar belakang. Ya, jadi misalnya rumusan masalah Anda yang poin pertama ini kan belum diketahuinya laju kausan breakpad LFV. Iya, Pak. Ya. Nah, ini harus
ceritanya harus ada nih di sini di latar belakang. Ya. Izin Pak, untuk yang di PowerPoint saya apa di tulisan yang ada Bukan di di buku ya, di buku Pak ya? yang nantinya jadi laporan. Baik Ya. Pak. Izin Pak, saya sambil buka catatan Pak ya untuk mencatat. Ya. Iya Pak. Ini kamu ada berapa layar nih? Apa cuma satu? Ini Dua, Pak. mau dimatiin apa gimana? Nggak usah Pak, saya Usah. ada satu lagi layar Pak. Tulis tangan aja. Oh, ada. Ya, itu yang poin rumusan masalah nomor 1. Nah, kalau itu belum ada ceritanya, ya, nah mesti kamu tambahin nih di latar belakang. Ya. Baik Pak. Dan sebaliknya kalau nggak relevan sekali ya, itu nggak usah lah, nggak usah dicantumkan di Latar belakangnya. latar belakang. Ya. Terus ada yang mendasar nih, penulisan kalimat. Ya. Oh tadi saya lupa ngecek tuh. Di ya, kata di. Di itu hanya disambung dengan kata kerja. Selain kata kerja harus dipisah ya. Dia ada spasinya ya. Untuk yang di mana Pak ya? Kata di. Diketahuinya itu ya Pak ya? Ya. Misalnya diketahui kan kata kerja kan? Ya betul. Iya, Pak. Tapi ini di kalimat pertama, baris pertama, di bidang transportasi, kamu nyambung nih. Ya. Bidang kan bukan kata kerja kan? Iya Pak. Kalau direncanakan betul, di Indonesia ini betul, dinilai udah betul. Nah ini di seluruh, nah, seluruh kan bukan kata kerja. Ya. Baik Pak. Ya. Itu yang sangat mendasar itu ya. Biasanya kalau kamu pakai proofing tool ya, di set ke bahasa Indonesia atau pakai Google aja, Google Form ya, tuh dia nyorot tuh. Kalau ya, jadi Google aja tahu kalau itu salah eja, padahal kita orang Indonesia. Google-nya kan sama. Iya. Tapi dia baca database kalimat yang benar gini. Nah, nanti dia ada saran rekomendasi itu. Tapi sarannya nggak selalu benar sih. Kadang yang kita maksud beda dengan yang dia maksud. Ya. Tapi banyak yang benar ya sarannya itu. Oke ya, itu nomor 1 ya. Itu berlaku untuk semua bab ya. Baik Pak. Sekarang rumusan masalah nomor 2. Ini apa nggak digabung aja nih? Apanya Pak? Laju kehausan dengan usia pakai satu hal kan? Iya Pak. Kenapa dipisah? Izin Pak, untuk usia pakai ini Pak, untuk tahunnya Pak. Untuk laju kehausan kan untuk ketebalannya itu belum tahu gitu Pak. Jadi dari awal kereta masuk itu belum diketahui Pak. Nanti itu lifetime itu sampai berapa tahun dari pabrikannya belum dikasih gitu Pak. Jadi dia belum nggak ngasih itu, nggak ngasih itu. Tidak dikasih Pak. Pedoman. Makanya saya mengambil ini untuk langkah preventif gitu Pak. Jadi di tahun keberapa, di perawatan keberapa nanti akan dilakukan penggantian begitu Pak. Biasanya kan setiap ini motor aja kan dikasih manual book. Iya, masa kereta nggak ada? Nggak ada Pak. Soalnya kan itu tergantung ini juga Pak. Mungkin ada tapi disimpan di mana gitu. Mungkin. Saya sudah cari di manual nggak ada. Itu takutnya orang sudah ada malah saya ambil judul gitu. Orang Indonesia gitu. Itu kan sebenarnya atau mungkin disimpan karena takut hilang. Coba ditanya ya. Pas mestinya ada sih gitu. Ya. Paling nggak di share ke operator kan, operator sama mekanik gitu. Iya Pak. Mestinya tahu. Ya. Hanya untuk perawatannya saja Pak itu Pak. Untuk penggantiannya tidak
tidak ditampilkan untuk berapa tahun. Jadi mereka hanya memberikan untuk perawatan itu bagaimana, apa diganti atau penambahan ketebalan baru atau bagaimana, itu mereka tidak memberikan tahunnya, hanya cara perawatannya saja, Pak, yang diberikan di manual. Baik ya. Kalau menurut saya sih ini jadi satu poin aja nih. Jadi kamu bahas yang lain, nambah yang lain nih. Soalnya kalau ngukur itu aja kayak kalau menurut saya terlalu sederhana. Terlalu sederhana, Pak. Kan tadi kamu sempat bilang sistem pengeremannya cukup canggih ya. Ya kenapa kamu nggak itu? Saya mengetahui sistem kerja ini sehingga dapat diterapkan untuk misalnya untuk kendaraan aplikasi lain misalnya. Baik, Pak. Ya itu saran saya aja sih. Baik, Pak. Saya catat, Pak. Batasan masalah. Kalau batas masalah ini biasanya mesti nyebut ini nih. Ini kamu ujinya rencananya berapa lama? Rencana saya sampai bulan Januari, Pak, untuk pengukurannya. Nah itu dicantumin tuh terus nih. Terus dan kalau orang teknik ya, orang teknik beda sama orang ekonomi ya. Misalnya dalam ini yang servis sederhana aja nih ya. Misalnya usia kendaraan ya. Usia kendaraan kan kalau orang ekonomi kan ngitungnya waktu kan. Iya. Nah, kalau orang mesin nggak seperti itu. Orang mesin ngitungnya jam pakai ya. Jam pakai ya. Bisa jadi motor udah 10 tahun tapi kilometernya masih 6.000 gitu kan misalnya. Iya. Itu kan umur itu ya. Walaupun secara ekonomi harganya jatuh, tapi boleh jadi dia motor yang udah 10 tahun itu masih lebih bagus daripada yang baru 2 tahun gitu kan. Ya. Iya, Pak. Nah, karena kita orang teknik ya, maka kamu ninjaunya jam beroperasinya. Jam beroperasinya, Pak ya. Nah, jam beroperasinya. Jadi jangan waktu. Kamu target misalnya cari datanya misalnya 500 jam, 100 jam operasi gitu ya. Saya sarannya gitu ya. Nah kita orang teknik ya. Izin Pak, ini kan kita ada 8 kereta tuh Pak. Ya. Itu yang diambil sampel hanya 1 atau berapa kereta gitu Pak? Untuk saran dari Bapak. Ini ada berapa keretanya? Ada 8 transit Pak. 8 ya? Iya, 8 transit. Dan masing-masing kereta ini ada 8 pasang brake pad. Setiap satu transetnya ada 8 pasang brake pad. Apa? Crankshaft? Transit Pak. Transit. Oh, transit. Transit. Yang kamu bisa akses berapa? Berapa unit? Semuanya bisa Pak. Oh bisa. Iya. Kalau ini kan kita targetnya kan umur ya. Iya Pak. Nggak usah semua. Misalnya 2 atau 3 saja. Ya. Tapi tuntas tuh sampai jam operasinya. Ya. Baik Pak. Soalnya kalau kita ngambil train set A 20 jam dan bisa B kan 20 jam. Ya itu grafiknya masih di level yang sama gitu. Mungkin belum ada penurunan ya karena usianya sama, usia operasinya maksudnya. Ya. Tapi kalau kamu fokus di 2 misalnya, 2 train set, saya rasa 2 aja cukup lah ya. Itu kamu ambil sampai 1000 jam misalnya ya. 1000 jam beroperasi itu kita bisa lebih dapat grafiknya. Izin Pak. Datanya. Kan kalau
2 transit. Ini kan ada 1 transit yang dari bulan Januari hingga September ini tidak beroperasi. Apakah nanti bisa jadi data pembanding gitu, Pak? Kalau misalkan tidak beroperasi karena rusak waktu itu, Pak. Jadi ada yang beroperasi terus-menerus dan ada 1 yang rusak dari Januari hingga September kemarin kalau nggak salah, itu bisa dimasukkan nggak, Pak? Kan dia tidak beroperasi sama sekali. Data apa yang mau kamu ambil sebagai pembanding? Ketebalan ininya, Pak. Ketebalan awal ya? Pengukuran brake pad, ya. Iya, bisa. Itu semua terpasang nih, nggak ada yang belum dipasang. Semua terpasang, Pak. Oh, nggak, spare part cadangannya nggak ada? Spare part ada. Ada yang sudah diganti juga karena pernah anjlok. Berarti kalau udah pernah diganti, berarti dia punya data dong. Iya. Karena rusak, Pak, waktu itu, Pak. Jadi patah gitu, Pak. Oh, bukan menipis. Bukan, Pak. Derailment, akibat derailment, Pak. Apa? Derailment. Apa tuh derailment? Anjlokan. Wah, anjlok. Derailment. Oke, terus ini belum jelas nih. Kamu pakai rem jenis apa ini? Yang di beberapa yang pneumatik tadi, Pak. Saya masih di bab batasan masalah nih. Kamu nyebut disc brake, brake pad. Oh iya, Pak. Tapi tadi di gambar presentasi kamu kayak rem sepatu semua itu. Iya, Pak. Sama regeneratif brake tadi, Pak. Yang ini, Pak. Bentar, izin, Pak. Nah, ini, Pak. Apa ini? Ini traksi motor, Pak. Kembali putaran gitu ya maksudnya? Iya, membalikkan putaran traksi motor ini menjadi daya. Oke lah, itu kan sistem itunya. Tapi kan kamu nyebutnya bidang gesek. Kalau bidang gesek kan terkait jenis remnya kan, kontaknya itu. Nah, kontaknya itu disc apa piringan atau iya, Pak, disc brake. Bulat dengan bulat apa gimana? Disc brake dengan ini, Pak. Dengan brake pad-nya ini. Ada berapa macam jadinya jenis remnya? Ada 2. Yang satu kan dengan ini brake pad. Nah, yang lagi? Satu regeneratif. Enggak, itunya loh, apa? Kontaknya itu loh. Oh, kontaknya ya ini aja, Pak, dengan disc brake, Pak. Brake pad dengan disc brake. Disc brake semua. Iya, semuanya disc brake. Oh. Yang selain regeneratif ya, Pak, ya. Itu ini. Cuma ini yang berkontak langsung gesekan itu. Jadi kamu ngitung piringannya sama bahan geseknya gitu maksudnya? Pak. Ya? Hanya ini brake pad-nya, Pak, yang dihitung ketebalan brake pad-nya, pengurangan ini. Bahan geseknya? Iya. Diterjemahin aja deh, bahan geseknya. Yang mana? Brake pad ini, Pak, diganti. Nah. Oh iya. Terus kamu definitif nih semua remnya. Ini, Pak, semua remnya jenis gitu. Piringan. Ya, kanvas rem juga boleh. Kanvas lebih familiar. Baik, Pak, nanti saya ganti. Cuma kanvas rem untuk rem jenis disc sama tromol kan beda. Iya, Pak. Ya kan? Makanya kamu mesti dua-duanya itu yang jelas, diperjelas. Tromol apa disc gitu. Soalnya tadi nanti presentasi kamu tadi saya lihat rem tromol ya kayaknya. Bukan disc. Pak. Yang di mana, Pak, ya? Tadi yang diagram itu yang ada pneumatiknya tadi. Coba lihat. Oh, ini contoh pengereman, Pak. Nah, yang itu tuh. Ini roda, Pak. Iya, tapi kan gambarannya rem sepatu kan itu. Iya, rem sepatu.
Ganti yang itu, yang disk. supaya ini. Ini gambar dari mana? Saya ambil dari tugas akhir orang, Mbak. Oh, bukan Bentar. di alat ini. Bukan, Mbak. Jadi saya lihat apa ininya, pengereman sederhana untuk pneumatik itu bagaimana di kereta. Itu sebaiknya gitu, apa? Sebaiknya yang sesuai dengan bendanya kan. Baik, Ya, Pak. belum tentu ini ya, yang dipakai di situ. Belum tentu berhubungan. Terus yang lain, ini kan kamu nyebutnya pneumatik semua ya. Iya, Apa iya pneumatik, bukan hidrolik? pneumatik, Pak. Karena menggunakan udara yang bertekanan. Semuanya total gitu? Iya, semua. Iya, tidak ada yang menggunakan hidrolik, Pak, untuk sistem pengeremannya. Keseluruhan menggunakan udara tekan. Oh ya. Iya, Gaya pengereman udah kamu ketahui belum? gaya tekannya, Pak. Untuk tekanan waktu pengereman atau gimana, Pak? Ya, waktu pengereman. Ada, Pak. Ada datanya, Pak. Berapa? Sebentar, Pak. Saya buka dulu. Di kereta ini ada 7 settingan ini, Pak. Tekanan untuk yang pengereman ada P1 untuk B1 sampai B7, Pak. Untuk yang B1 Apa itu B1 sampai B7? braking 1, Pak. Jadi untuk tahap pengeremannya gitu, Pak, ada 7 tahapan. Jadi ada braking 1 itu 0,75 bar, untuk B2 itu 1 bar, untuk B3 1,4, B4 1,8, B5 2,1, B6 2,5 bar, dan B7 2,8 bar. Untuk emergency braking itu 3,5, Pak, sampai 4 bar. Untuk tekanan pengereman yang digunakan. Kanan ya. Kalau dijadiin gaya berapa? Kalau dijadikan gaya belum dihitung, Pak. Oh. Ya, nanti soalnya dari gaya, nanti akan ketahuan kemampuan maksimal sistem pneumatik ya itu 2 ton. Baik, Pak. Atau 3 ya. 3 masih bisa mungkin. Nah, lebih dari itu dia nggak mampu. Ya, harus hidrolik. Ya, jadi kamu yakinkan lagi nih, bener nggak nih Pak, pneumatik murni gitu ya. Ya, Pak. Memang sih lebih lembut sih kalau pneumatik ya. Tapi di mobil saja tuh nggak ada itu, belum ada yang pneumatik murni. Ya. Dia kombinasi pneumatik hidrolik. Bahkan mayoritas hidrolik saja. Mungkin truk-truk kali ya, truk-truk yang ya biasanya sih yang mementingkan kenyamanan gitu. Itu kombinasi antara hidrolik sama pneumatik. Tapi yang untuk gaya-gaya besar itu sebenarnya yang mampu tuh ya hidrolik sih sebenarnya. Makanya nih Kak, kamu perlu yakinkan lagi nih. Apalagi ini kan kamu gambar skema ini kan bukan dari alat yang alat bersangkutan kan. Baik, Pak.
Oh, kamu search cari deh, apa merek keretanya apa, terus kamu search ya, di pas googling ya, siapa tahu ada gitu. Baik, Pak. Baik ya, jelas ya, bab 1. Siap, Pak. Jelas, Pak. Semua yang ditulis di rumusan masalah, batasan masalah itu harus ada ceritanya, ya. Ceritanya di latar belakang. Juga definitif itu apa? Jenis dan sistem pengeremannya. Baik, Brake pad gantikan pas rem aja ya. izin tanya, Pak. Sampai judulnya juga diganti dengan kampas rem. Begitu, Pak. Iyalah, itu aja. Baik, Pak. Ini saya belum ngerti nih grounded teori ini apa nih. Kamu kan nulisnya disusun oleh 2 sosiolog. Dia sosiolog yang bikin Iya, grounded Pak. teori ini. Apa sosiolog itu apa sih? Sosiolog itu Ayo, tahu nggak kamu sosiolog? Ilmunya kan namanya sosiologi. sosiologi. Sosiologi itu ilmu yang mempelajari perilaku manusia sebenarnya. Perilaku manusia dan penyebabnya. Nah, ini makanya kamu grounded teori itu sosiolog, yang nulis sosiolog. Ada di ini nih, di laporan. So, apa itu grounded teori? Ada, Pak. Kenapa kamu pakai? Karena pendekatannya itu dia menggunakan pengumpulan data gitu, Pak. Jadi misalkan satu kejadian, jadi ada datanya, kemudian dikumpulkan, dapat disimpulkan gitu, Pak. Dari awal misalkan awal penelitian hingga akhir penelitian ada datanya, jadi bisa disimpulkan dari data yang ada gitu, Pak. Itu semuanya Makanya bukan saya ambil. Semuanya bukan begitu. Iya, Pak. Ini apa nih teori? Grounded teori. Kancah itu apa sih bahasa Indonesianya? Bahasa Inggrisnya? Kancah. Kancah. Ini soalnya kamu lucu nih. Ini kan kita kayak orang teknik. Iya. Tapi teori yang kamu pakai ini kayak teori orang-orang IPS nih. Kayaknya saya berusaha lagi nyari-nyari ini hubungannya apa gitu. Apa kancah? Kancah itu apa sih? Kancah itu. Ini semua yang kamu tulis harus kamu tahu loh. Nanti ditanya ya nggak tahu nih. Bentar, Pak. Kancah. Kamu terjemahin apa nyalin? Menerjemahkan itu, Pak. Terjemahkan. Kalau dari KBBI ini, Pak, kancah itu situasi, Pak, atau keadaan. Kancah. Skin. Sin, ya. Skin tuh adegan. Coba kalau dari Inggris skin. Adegan, fragmen,
bisa kejadian. Ya. Makanya ini apa? Ini yang nyuruh pakai siapa? Yang pakai grounded teori? Saya sendiri, Pak. Oh, sendiri. Karena Pak Ade Firdianto untuk dosen pembimbing saya, kamu cari tambahin gitu, Pak, metode apa yang digunakan nanti. Jadi saya cari untuk pengumpulan data itu apa. Jadi saya masukkan itu grounded teori. Pendekatannya yang digunakan itu apa, nanti kamu tambahin di judul begitu, Pak. Iya nih, tapi kamu jelasinnya terlalu singkat nih. Berapa nih? Satu paragraf. 2.6 nih kan? Iya, Pak. Ini di yang lebih terperinci ya. Soalnya kan kamu pakai di judul. Baik, Pak. Ini tentang apa? Kayak dugaan saya sih kalau tulis. Kamu nemunya dari mana nih? Di Dugaan di saya sih web kalau yang ini, dari Pak. sisi user nih kayaknya. Theoretical sensitivity dari consideration of social status. Saya ini sosial semua nih, Mas. Saya dapat dari ini, Pak. Perbanas apa webnya Perbanas, Pak. Ya nanti ditinjau lagi tuh apa Baik, Pak. benar pakai itu, Bang. Ya, sekarang ke diagram alir. Semua diagram alir kan ini bentuk-bentuk yang dipakai kan ada itunya, Mas. Ada artinya ya. Iya, Pak. Jadi nggak boleh pakai sembarangan nih. Tahap observasi. Ya itu mungkin bisalah ya pakai simbol itu ya, pakai simbol jajaran genjang. Nah, kalau udah perumusan masalah ini simbolnya lain nih ya. Simbolnya Kotak, Pak, ya harusnya, Pak, ya. Simbolnya kotak yang kedua ujungnya lancip. Baik, Pak. Ini bisa di stop nggak nih? Presentasinya. Bisa, Pak. Nih. Ya. Kalau udah penetapan ya, jadi kan startnya ini. Semua proses pencari informasi simbolnya ini. Nanti kalau ada perumusan masalah dan tujuan pakainya ini nih. Ini nih. Ya. Artinya sudah ditetapkan. Ya. Bisa juga kamu pakai untuk asumsi nih di sini simbol ini ya. Studi di lapangan pustaka betul simbolnya. Nah, salah nih di sini nih. Ya. Analisa data ini kan proses. Ya. Iya, Pak. Saya simbolnya kotak. Harus kamu kalau mau tetap pakai simbol itu harus kamu ganti dengan kriteria. Ya. Ini contoh kriteria gini nih. Ya. Ada dua sisi yang diperbandingkan. Ya. Kalau pakai titik 2 nih berarti mungkin ada 3 alternatif atau lebih ya. Kalau kemungkinannya hanya 2 pakai tanda ini lebih kecil, lebih besar gitu ya. Baik, Pak. Analisa hasil, oke. Simbolnya kesimpulan. Nah, kesimpulan pakai ini nih, Mas, simbolnya. Ya. Baik, Pak. Terus terakhir alat dan bahan. Tadi saya pikir kurang di alatnya itu. Itu alat keselamatan aja. Alat untuk ngukurnya apa nih? Tadi, Pak, saya pakai vernier kaliper, Pak.
Ngukur waktunya? jangka sorong. Gimana, Pak? Ngukur waktunya? Untuk waktu jam operasional, Pak. Jam operasional kereta. Nggak perlu stopwatch nih. Kalau di bengkel kan statis, Pak, nggak bisa bergerak, Pak. Ini nggak ada, alatnya simpel amat. Iya, Pak, karena memang posisi backpad sendiri kan di rangka bawah, Pak. Jadi untuk pakai alat lain itu belum ada, Pak, kita untuk alat khusus mengukur backpad itu, Pak. Jadi selama ini kita ngukur pakai jangka sorong itu, Pak, dan penggaris. Kamu ngukurnya bisa tanpa melepas? Bisa, Pak. Oh, bisa Masih ya. terpasang di keretanya. Terus ini apa Excel-nya nih? Baik, Pak. Excel-nya jangan kosong gini. Kamu kan harus punya rencana data dong. Yang Iya, Pak. mau diukur apa aja, ya kan? Oh ya, Pak. Yang ditetapin itu diisi apa aja. Ya, tren A, waktu jamnya keberapa misalnya. Ya. Tebal awal sekian, tebal di waktu di jam ini sekian, tebal di jam B sekian, gitu kan? Mesti ada rencananya nih, apa rencana data yang di kolek itu apa yang dicari. Terus kamu kan bahas keausan ya. Ya, Ini Pak. teori ininya ada nggak? Teori pengereman, Belum teori ada, Pak. keausan, Hanya gaya gesek dan belum ada, Pak. gaya gesek belum ada nih. Ada di poin 2.5, Pak. Bab 2. Oh, dimasukkan ke metodologinya, Pak, ya? Teori dong. Semua teori harus di bab teori. Nggak boleh ada teori di bab lain. Ada, Pak, di ini, Pak. Gesekan di 2.5. Cuma gesekan 2.5. sederhana, Pak. Oh, gitu doang. Iya, Pak. Soalnya untuk jurnalnya yang untuk gesekan pengereman kereta ini masih susah dicari. Kalau yang Nanti gitu-gitu, saya coba cari lagi, Pak. kalau yang gitu-gitu jangan cari di jurnal, cari di buku teks. Baik, Pak. Jurnal kan ngambil dari buku teks. Ya. Kita cari dari sumber pertamanya. Mereka kan percobaan, tapi kan pakai ini, teori-teorinya kan dari buku teks. Baik, Pak. Jurnal kan hanya hasil eksperimen kan. Nah, kalau kamu cari teorinya ya cari di apa ya mata kuliah apa nih? Mata kuliah mekanika kali ini ya. Mekanika, atau elemen mesin kalau kamu ngitung komponen ya. Udah gitu. Iya sih masih banyak yang perlu ditinjau lagi nih. Nanti dibaca lagi deh yang tentang grounded teori nih. Baik, Pak. Kenapa sampai kamu tertarik memilihnya? Mungkin Pak Ade nyuruh gitu karena dugaan saya sih terlalu simpel. Kalau ngukur juga ausan sama kebalan. Ada air dryer sekali nih jurnal kamu. Iya, Pak.
untuk komponen pengereman di kereta, Pak. Pneumatik. Ya. Kamu teori pneumatiknya ada nih? Ada nggak? Hanya yang tadi saya sampaikan di PowerPoint, Pak. Makanya teori pneumatiknya perlu juga nih. Minimal itu yang basic tuh segitiga P, F, A ya. Pressure, force, area. Itu di pneumatik hidrolik pasti dipakai. Tadi yang kamu baca tekanan-tekanan tadi kan P, gitu kan? Iya. F-nya kita belum bisa nyari karena A-nya juga belum tahu. Ya, Tapi kalau kamu udah punya pad-nya itu sebenarnya kan bisa diukur tuh A-nya. Ada, Pak, untuk ininya, gambar skematiknya. Berarti udah bisa diketahui itu luas areanya. Iya. Luas areanya udah tahu, berarti gayanya bisa dicari. Baik, Pak. Nanti kamu konfirmasi kalau bener nggak masih lebih kecil dari 2, saya lupa ada 2 ton apa 3 ton kemampuan pneumatik itu. Untuk kecepatannya apa berpengaruh juga, Pak, dengan tonasenya itu, Pak? Nah, pakai rumus berarti kamu perlu teori yang lain, teori kinetik, energi kinetik, setengah mv kuadrat, F kuadrat 1, F kuadrat 2. Baik, Pak. Pakai teori pengereman berarti ya. Ya teori energi kinetik. Teorinya masih banyak nih yang belum. Baik, Pak, nanti ditambahkan. Baik, cukup? Baik, Pak, cukup, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Tadi sudah, Pak. Ya. Pak, sudah saya catat, nanti masukkan Bapak. Stop share. Baik, kalau nggak ada lagi, kita cukup. Baik, Pak. Terima kasih untuk waktu yang diberikan oleh Pak Ari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kamu kelas